Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap dipanggil dengan SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September 1949. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer. SBY pernah menjadi Menteri Pertambangan dan Energi. SBY juga pernah menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. SBY juga pernah mendirikan Partai Demokrat pada 2001. Baru setelah itu SBY menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia. Selanjutnya, ada Muhammad Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Muhammad Yusuf Kalla lahir di Watampon, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942. Yusuf Kalla merupakan seorang pengusaha dari Kalla Group dan seorang politisi dari Partai Golkar. Yusuf Kalla pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Yusuf Kalla juga pernah menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Yusuf Kalla pernah 2 kali menjadi Wakil Presiden. Pertama kali itu menjadi Wakil Presiden ke-6 RI, yaitu dengan pasangan SBY. Nah, selanjutnya yang kedua itu menjadi Wakil Presiden ke-12 RI dengan pasangan Joko Widodo. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono sering disapa dengan singkatan SBY. SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004 pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. SBY dan Yusuf Kalla membentuk Kabinet Indonesia Bersatu pada 21 Oktober 2004. Dalam kabinet ini, SBY membentuk 36 menteri, menggabungkan kalangan profesional dan partai politik. Kabinet ini dituntut melakukan reformasi birokrasi dan ekonomi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal pemerintahannya memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran dengan merancang program 100 hari. Program 100 hari ini merupakan program pertama dalam masa pemerintahannya. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN serta mewujudkan keadilan dan demokrasi melalui pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung. Berikut adalah program 100 hari yang ditetapkan oleh Presiden SBY. Yang pertama ada bidang ekonomi, bantuan langsung tunai BLT yaitu pemberian dana tunai kepada jutaan keluarga miskin. Pada 2006, BLT dianggarkan sebesar 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga dan pada 2007 dilakukan BLT bersyarat. Yang kedua ada bidang pendidikan. Meningkatkan anggaran pendidikan yang semula 21,4 triliun di 2004 menjadi 50 triliun di 2007 dan memperkuatkan program bantuan operasional sekolah BOS atau BOS yang berhasil menurunkan angka putus sekolah. Dan selain itu pemerintah juga meningkatkan tunjangan kesehatan tenaga pendidik. Yang ketiga ada bidang kesehatan. Asuransi kesehatan masyarakat miskin dan menurunkan harga obat generik. Yang keempat ada bidang hukum. Pemrograman pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum. Yang kelima, bidang pertanian, meningkatkan anggaran di sektor pertanian untuk mendukung perbaikan di sektor pertanian. Dan pemerintahan menyediakan pupuk murah bagi petani. Program 100 hari belum terlaksana sepenuhnya. Namun, kondisi diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam, terutama tragedi tsunami di Aceh yang banyak merenggut banyak korban, dengan kerugian material yang sangat besar. Presiden SBY bersama Kabinet Indonesia Bersatu segera mengambil langkah-langkah penanggulangan pasca bencana. Salah satunya dengan menetapkan keputusan Presiden nomor 30 tahun 2005 mengenai rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, dibentuk pula Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias.
Upaya yang dilakukan Presiden SBY dalam menyelesaikan konflik dalam negeri. Yang pertama itu ada konflik di Aceh. Pemerintah berupaya untuk mengefektifkan forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Di tingkat internasional ini menghasilkan Geneva Agreement atau kesepakatan penghentian permusuhan atau Cessation of Hostilities Agreement atau COH yang bertujuan untuk menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di antara semua pihak yang berseteru di Aceh. COHA dan pembentukan Komite Keamanan Bersama lainnya belum dilaksanakan kesepakatannya dikarenakan minimnya dukungan di tingkat domestik. Selanjutnya, Presiden SBY melakukan pendekatan langsung melalui kunjungan yang dilakukan ke Aceh pada tanggal 26 November 2004. Dalam kunjungan tersebut, Presiden SBY menekankan pentingnya penerapan otonomi khusus yang luas. Presiden juga berupaya untuk membicarakan amnesti dengan DPR bagi anggota GAM, seraya menekankan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah Aceh secara permanen. Selanjutnya, ada konflik di Poso. Konflik di Poso ini adalah konflik yang bernuansa agama. Upaya yang dilakukan Presiden yaitu dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. Melalui Impres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk pertama, melaksanakan percepatan penanganan masalah Poso melalui langkah-langkah komprehensif, terpadu, terkoordinasi, dan yang kedua, menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi, dan teror, serta mengungkap jaringannya. Yang ketiga, upaya penanganan masalah Poso dilakukan dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001. Seperti halnya konflik di Aceh, upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua juga mengedepankan aspek dialog dan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya keadilan bagi masyarakat Papua menimbulkan adanya perlawanan dan keinginan sebagian masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI, sehingga pemerintah melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat melalui pelatihan keterampilan di bidang pertanian dan pemahaman birokrasi. Terkait dengan itu, Presiden SBY juga mengeluarkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua yang memberikan porsi keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada orang asli Papua. Masa akhir pemerintahan SBY dan Yusuf Kala ditandai dengan tingginya popularitas dan kepercayaan masyarakat berkat berbagai pencapaian nyata di lapangan. Keberhasilan ini didorong oleh gaya kepemimpinan yang efektif, transparansi, serta sinergi antara pemerintahan, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Kondisi dalam negeri yang semakin kondusif, termasuk meredanya beberapa konflik dalam negeri, meningkatkan investor asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran. Berbagai modal sosial dan prestasi tersebut akhirnya mengantarkan SBY untuk maju kembali dalam pemilu 2009 berpasangan dengan Budiono yang dimenangkan hanya dalam satu putaran.